Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat 8. Adapun tema yang akan kita renungkan kali ini adalah dalam bentuk pertanyaan. Rohani kuat dengan menang mengatasi pencobaan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Mari kita renungkan terlebih dahulu akan pencobaan. Berdasarkan Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, baik secara tersurat maupun secara tersirat, maupun berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Mari kita renungkan akan pencobaan ini, yang di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunaninya, adalah peirasmos. Secara tersirat atau secara lebih luas, pencobaan di sini dapat ditafsirkan sebagai persekusi, dapat ditafsirkan sebagai penderitaan, dapat ditafsirkan sebagai pergumulan, dapat ditafsirkan sebagai penganiayaan. Yang mana penafsiran-penafsiran akan pencobaan itu bermuara pada tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, dengan tujuan Tuhan berkenan menguji iman umatnya itu. Tuhan berkenan menguji iman kita dengan pencobaan, dengan penafsiran-penafsiran dari pencobaan yang baru saja kita renungkan tadi. Sebagaimana firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan dan berbagai penafsirannya tadi adalah sebagai ujian terhadap iman. Dengan tujuan Tuhan berkenan memperkuat iman umatnya. Tuhan berkenan menumbuhkan iman umatnya. Tuhan berkenan menyempurnakan iman umatnya. Iman yang kemudian dibuat oleh Tuhan menjadi ketekunan, yang kemudian lebih lanjut dibuat oleh Tuhan menjadi kesempurnaan. Hanya umat Tuhan, hanya kita-kita yang sudah mengalami ujian terhadap iman kita. Dengan kata lain, sudah mengalami pencobaan dan berbagai penafsiran dari pencobaan tadi terhadap iman kita yang menurut ayat 12 dari Yakobus pasal 1 ini menerima mahkota kehidupan. Selanjutnya, mari kita renungkan lebih jauh pencobaan ini menurut pandangan Tuhan Yesus. Di Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka
juga akan menuruti perkataanmu. Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri berfirman secara langsung bahwa Dia, Tuhan kita, sekalipun mengalami pencobaan ini, mengalami persekusi, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, mengalami penganiayaan. Ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita, umat Tuhan yang sejati, demikian pula lah yang harus kita alami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Tuhan Yesus melalui ayat-ayat ini berfirman, "Sebab itulah dunia membenci kamu. Mereka juga akan menganiaya kamu," yang secara tersurat dan tersirat ditafsirkan sebagai kita pun harus mengalami pencobaan, kita pun harus mengalami persekusi, kita pun harus mengalami penderitaan, kita pun harus mengalami pergumulan, kita pun harus mengalami penganiayaan sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus. Di Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Secara tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa menurut Tuhan Yesus sendiri, penganiayaan yang penafsirannya tadi termasuk pencobaan, persekusi, penderitaan, pergumulan, selama kita masih ada di dunia ini, pasti akan menimpa kita, pasti akan datang kepada kita. Memang benar Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Aku telah mengalahkan dunia," artinya aku telah mengalahkan semuanya itu, aku telah mengalahkan penderitaan, penganiayaan, pencobaan, persekusi, pergumulan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Hai umatku, kuatkanlah hatimu." Namun firman Tuhan ini secara tersirat juga menunjukkan kepada kita bahwa pencobaan, persekusi, penderitaan, pergumulan, penganiayaan akan datang di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Bahkan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan sekalipun, hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus sekalipun, penderitaan itu, penganiayaan itu, pencobaan itu, persekusi itu, pergumulan itu akan datang kepada kita. Itulah sebabnya Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus, untuk menjadi umat Tuhan. Itu termasuk kita dipanggil untuk menderita seperti Kristus menderita.
yang berdasarkan penafsiran-penafsiran tadi, kita dipanggil untuk mengalami pencobaan. Kita dipanggil untuk mengalami persekusi. Kita dipanggil untuk mengalami penderitaan. Kita dipanggil untuk mengalami pergumulan. Kita dipanggil untuk mengalami penganiayaan, sebagaimana Kristus pun mengalami semua itu. Lebih jauh akan panggilan ini, Rasul Yakobus di Yakobus 1 ayat 12 yang nanti akan kita renungkan lebih jauh, kita dapat pula menafsirkan sebagai kita dipanggil untuk bertahan dalam pencobaan. Kita dipanggil untuk bertahan dalam persekusi. Kita dipanggil untuk bertahan dalam penderitaan. Kita dipanggil untuk bertahan dalam pergumulan. Kita dipanggil untuk bertahan dalam penganiayaan. Nas kita kali ini, tepatnya di Yakobus 1 ayat 2, juga mengingatkan kepada kita akan pencobaan, persekusi, penderitaan, pergumulan, penganiayaan, itu pasti akan datang di dalam kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia ini sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Kata apabila yang diterjemahkan dari terjemahan bahasa Inggris dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Inggris when, menunjukkan kepada kita bahwa seorang umat Tuhan itu jatuh ke dalam pencobaan adalah suatu kepastian. Kata bahasa aslinya sebetulnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai if, atau kalau di Indonesia kan jika. Namun bukan begitulah yang tertulis dalam bahasa aslinya. Bukan if, namun when. Artinya dalam bahasa Indonesia bukan jika, tetapi apabila. Yang salah satu penafsirannya adalah suatu kejadian yang dinyatakan sebagai jika, artinya kejadian itu dapat terjadi atau dapat tidak terjadi. Namun jika kejadian itu dinyatakan sebagai apabila, maka kejadian itu sudah pasti terjadi. Hanya tinggal tunggu tanggal mainnya saja kapan kejadian itu terjadi. Itulah salah satu penafsiran dari ayat 2 ini, bahwa berbagai-bagai pencobaan itu kamu sudah pasti akan jatuh ke dalamnya. Kamu tinggal tunggu tanggal mainnya saja kapan kamu akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu. Mari kita terus renungkan tema kita ini dalam konteks nas kita kali ini. Apakah benar rohani kuat dengan menang mengatasi pencobaanlah yang sedang dibicarakan oleh nas kita kali ini? Yakobus 1 ayat 2 dan ayat 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara kepada kita bahwa kebahagiaan itu dianggapkan kepada kita, saudara-saudaraku di sini adalah kita, pada saat kita jatuh
jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Untuk gampang dimengertinya, kita katakan saja kebahagiaan di sini sebagai berkat. Firman Tuhan ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa berkat itu dianggapkan kepada kita pada saat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berkat itu dianggapkan kepada kita pada saat kita sedang dalam ujian. Mari kita perhatikan betul-betul di sini. Kebahagiaan itu, berkat itu dianggapkan kepada kita. Artinya anggaplah suatu kejadian itu sebagai kebahagiaan. Anggaplah suatu kejadian itu sebagai berkat. Bukan pada saat kita menang, namun pada saat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Namun pada saat kita sedang dalam ujian. Bukan pada saat kita sedang dalam kemenangan, bukan. Menghubungkan ayat 2 dan ayat 3 dengan ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, berdasarkan arti tersirat dari ayat-ayat ini, kita dapat pula menafsirkan bahwa bukan kebahagiaan, bukan berkat yang dianggapkan kepada kita saat kita menang dalam pencobaan yang sedang dibicarakan oleh ayat-ayat ini. Namun kebahagiaan, berkat yang dianggapkan kepada kita saat kita sedang bertahan dalam pencobaan. Saat kita sedang mengalami pencobaan itu dan sedang bertahan. Atau bahasa Indonesia lainnya untuk bertahan adalah bergigih. Pada saat kita sedang gigih bertahan dalam pencobaan. Dengan demikian tema kita kali ini, untuk konteks nas kita kali ini, lebih tepatnya adalah Tuhan memberkatkan rohani yang kuat kepada umatnya. Dengan Tuhan memberkatkan kegigihan untuk bertahan kepada umatnya, untuk umatnya itu mengatasi pencobaan-pencobaan. Untuk umatnya itu mengatasi persekusi. Untuk umatnya itu mengatasi penderitaan. Untuk umatnya itu mengatasi pergumulan. Untuk umatnya itu mengatasi penganiayaan, atau yang lebih tepatnya bukan mengatasi, tapi menghadapi. Karena sebetulnya yang mengatasi itu adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan yang berkarya di dalam diri umat Tuhan pada saat umat Tuhan itu menghadapi pencobaan, persekusi, penderitaan, pergumulan, penganiayaan itu. Untuk lebih jelasnya, di dalam kita melihat dengan cara melihat yang lain. Dari tema kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk menyimak ulasan-ulasan yang ada di video YouTube sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita, yaitu dari channel YouTube ISMMBC. Dengan memahami ulasan-ulasan yang ada di video-video YouTube ini, kita akan semakin jelas mengenai mengapa dan bagaimana Tuhanlah yang memberkatkan kekuatan rohani kepada umatnya. Akan bagaimana dan mengapa Tuhanlah yang memenangkan setiap pencobaan, penderitaan, pergumulan,
penganiayaan, persekusi yang dialami oleh setiap umatnya. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, mari kita renungkan akan bagaimana seorang umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, memiliki kegigihan untuk bertahan di dalam menghadapi pencobaan, persekusi, penderitaan, pergumulan, penganiayaan itu. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberkatkan kegigihan untuk bertahan kepada umat-Nya melalui Tuhan memberkatkan hikmat yang datangnya dari Tuhan kepada umat-Nya. Firman Tuhan ini menyatakan, mohonlah hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Lebih jauh firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan memberkatkan hikmat yang datangnya dari Tuhan kepada umat-Nya ini, sehingga umat-Nya ini dapat memperoleh kegigihan untuk bertahan dari segala macam pencobaan itu. Tuhan berkenan memberkatkan hikmat ini melalui Tuhan memberkatkan iman yang datangnya dari Tuhan kepada umat-Nya yang bersangkutan. Firman Tuhan ini secara tersirat menyatakan, mohonlah hikmat kepada Tuhan dalam iman, dengan iman. Iman seperti apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan ini? Iman yang tidak ada kebimbangannya sama sekali. Mohonlah hikmat kepada Tuhan, mohonlah iman kepada Tuhan, dan lakukanlah permohonan ini atas urapan dari Roh Kudus Tuhan dengan tanpa ragu-ragu, dengan tanpa bimbang. Demikianlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan rohani yang kuat dengan kegigihan menghadapi pencobaan yang semua itu diberkatkan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama untuk kita renungkan bersama adalah setiap pencobaan, setiap persekusi, setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap penganiayaan yang dihadapi oleh umat Tuhan itu datangnya bukan dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Secara tersurat dan tersirat,
ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Di ayat yang ke-14, firman Tuhan menunjukkan kepada kita pencobaan itu datangnya dari keinginan manusia itu sendiri. Manusialah yang diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri, sehingga si manusia itu mengalami pencobaan. Poin penutup selanjutnya, yang adalah poin penutup terakhir untuk kita renungkan kali ini, adalah Tuhan memberkatkan kegigihan untuk bertahan menghadapi pencobaan-pencobaan kepada umat-Nya melalui firman Tuhan, yaitu melalui umat-Nya dibuat oleh-Nya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 dan ayat 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhanlah yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Firman Tuhanlah pula yang berkuasa memberkatkan segala sesuatu kepada umat Tuhan, termasuk firman Tuhanlah yang berkuasa memberkatkan kegigihan untuk bertahan menghadapi segala macam pencobaan-pencobaan kepada umat Tuhan. Tuhan memberkatkan kegigihan melalui firman Tuhan. Tuhan memberkatkan hikmat melalui firman Tuhan. Tuhan memberkatkan iman melalui firman Tuhan. Tuhan memberkatkan segala sesuatunya kepada umat-Nya melalui firman Tuhan. Setelah merenungkan nas kita kali ini dengan seksama, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Untuk renungan kita kali ini, saya juga berdoa agar kita semua bersedia untuk mengunjungi channel YouTube ISMMBC untuk dapat menyimak secara lebih lengkap akan penerapan-penerapan untuk renungan kita kali ini, yang pada intinya adalah mengetahui kegigihan, hikmat, iman adalah atas umat Tuhan menghidupi firman Tuhan. Maka, wahai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita semua berdoalah dengan khusyuk setiap saat, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu menghidupi firman Tuhan. Termasuk di dalam menghidupi firman Tuhan ini, selalu membaca, selalu mengerti setelah membaca, dan atas urapan dari Roh Kudus Tuhan selalu melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Adapun beberapa perwujudan dari penerapan kita ini termasuk kita semua mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat,
termasuk kita semua, menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka atas karya dari Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.